Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, NIM 190103022. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari evaluasi, tujuan evaluasi, kedudukan evaluasi, prosedur evaluasi, dan ruang lingkup dari evaluasi dalam pembelajaran matematika. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan fungsi evaluasi. Ada beberapa macam fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Contohnya dalam bidang lain, tidak hanya dalam pendidikan saja, di saat orang lamar suatu pekerjaan pun perlu diseleksi dulu, apalagi kita sebagai siswa baru atau mahasiswa baru. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Setelah itu, kita akan melakukan perbaikan demi berjalan lancarnya pendidikan untuk selanjutnya. Fungsi evaluasi yang ketiga yaitu sebagai alat penempatan atau replacement. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Yang keempat, fungsi evaluasi yang keempat yaitu sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan tujuan evaluasi. Berdasarkan fungsi evaluasi yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat saya jelaskan tujuan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi sebagai alat seleksi. Terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru dari suatu sekolah ataupun kampus. Yang kedua, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk melihat sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan penguasaan materi serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Dan yang ketiga yaitu evaluasi sebagai alat penempatan atau replacement. Terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, evaluasi sebagai alat diagnostik. Terkandung di dalamnya tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Pembahasan yang ketiga yaitu kedudukan evaluasi. Yang pertama, kedudukan evaluasi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah, meliputi calon siswa atau input mengenai usia, kematangan kognitif, kondisi fisik atau pendidikan tertentu, kesiapan sarpras atau sarana dan prasarana, atau dapat kita simpulkan bahwa kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Kedudukan evaluasi yang kedua yaitu
Kedudukan evaluasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu itu dapat diartikan dalam satu pertemuan atau jam pelajaran matematika atau IPA yang terdiri dari 2 jam atau 3 jam pelajaran. Yang ketiga, kedudukan evaluasi sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep materi yang telah dipelajari, sehingga pelajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik. Pembahasan yang keempat yaitu prosedur evaluasi. Ada beberapa tahapan dalam prosedur evaluasi ini. Yang pertama yaitu tahap perencanaan atau planning. Meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Perencanaan evaluasi hasil belajar matematika umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi itu. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam evaluasi. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengumpulan data atau collecting. Terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Wujud nyata dari kegiatan pengumpulan data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan melaksanakan tes hasil belajar, misalnya tes pilihan ganda, atau dengan uraian, dan dengan menggunakan teknik non-tes, yaitu melakukan pengamatan wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale, checklist, interview, atau kuesioner. Tahapan yang ketiga yaitu tahap verifikasi data atau verification. Dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Tahap yang terakhir yaitu tahap penafsiran atau interpretation. Dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Data interpretation dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional atau telah dibakukan. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu ruang lingkup dari evaluasi. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu yang pertama, evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Ruang lingkup yang kedua yaitu terkait evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan, kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan atau partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung, peran bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya, komunikasi dua arah antara guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung, pemberian dorongan atau motivasi terhadap siswa,
pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh di dalam kelas, dan upaya menghilangkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan di sekolah. Ruang lingkup yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran dapat dicapai. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik ini mencakup evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam unit-unit program pembelajaran yang bersifat terbatas, dan evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi menurut staf BIM. Yang pertama, evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan atau input adalah evaluasi berkaitan dengan kualitas masukan yang berupa calon siswa, baik menyangkut faktor kemampuan intelektual maupun aspek kepribadiannya. Yang kedua yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang sasarannya adalah proses belajar mengajar. Yang ketiga, evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang sasarannya hasil akhir suatu proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kompleks yang melibatkan hal-hal di luar proses pendidikan, tetapi secara langsung mempengaruhi proses maupun hasil pendidikan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.